Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Pemirsa, pagar laut juga terpasang di perairan Jakarta. Terdapat 3 titik yang terpasang pagar laut dengan total panjang ratusan meter. Pagar laut ternyata juga ada di perairan Teluk Jakarta di seberang Pulau C, Penjaringan, Jakarta Utara. Pagar dari bambu itu ditemukan di 3 titik yang dipasang dari daratan hingga ke laut. Muhammad Kursi, salah satu nelayan setempat, mengungkapkan pagar laut sudah terpasang selama 4 bulan. Namun tak diketahui pihak mana yang memasang dan memiliki pagar-pagar laut itu. 3-4 bulan lah adanya pagar ini. Sebelumnya nggak ada? Sebelumnya nggak ada. Buat nyari ikan kalau malam dulu. Sebelumnya di sini Pak buat? Ya, dulu di sini sering nyari udang. Kalau malam, mondong. Nah, semenjak ada pagar ini? Ya, nggak pernah lagi. Udah nggak pernah lagi. Ini kalau untuk kepemilikannya ini, Bapak tahu nggak Pak siapa punya siapa ini? Nggak tahu sih. Kalau yang masang siapa Pak? Hah? Yang masang? Kurang tahu juga. Pas kita lihat udah ada pasangan di situ. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya nggak akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitulah. Harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat tuh? Instrumen. Instrumen. Gitu. Negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Loh ini mah buat alat pukul, korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya. Gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya kan begitu. Lah ini mah diserahin ke korporasi. Kok ini perusahaan ini menyerap tenaga kerja sekian 1.500 membantu ekonomi masyarakat. Bohong. Tai kucing. Oke, teman-teman, ini sebetulnya ada sesuatu yang mendesak ya. Satu, bahwa pencabutan pagar laut itu penting. Harus ya. Walaupun sebetulnya yang wajib mencabut adalah mereka yang memasang. Betul nggak? Betul ya? Nah, di sini sikap ada minimal 2 institusi, yaitu Polri dan KKP ini Balelo. Fakta-fakta, bukti-bukti sudah nyata sekali, tapi polisi mengatakan belum ditemukan cukup bukti. Kan? Nggak kelihatan, pagar depan mata tak tampak, ya kan? Aneh gitu. Jadi jangan salahkan rakyat kalau bertanya ada dua kata, wani, piro. Wani piro. Yang kedua, ini yang lebih seru lagi, Sakti Wahyu Trenggono. Kata Ahmad Wasidudin, begitu berhadapan dengan aguan, dia kehilangan kesaktiannya. Orang-orang udah sangat gembira, rakyat gembira, nelayan gembira dicabutin, malah dia geram kalau kata demokrasi.co.id. Geram, pagar dicabuti, stop. Nanti menghilangkan balak bukti lah, yang satu Polri mengatakan belum ketemu bukti-bukti pidana, yang kedua menghilangkan barang bukti. Berarti kan ada bukti takut hilang kan? Nah ini dua ini kalau mau belain aguan koordinasi dulu ngomongnya biar sama, biar nggak malu-maluin, biar nggak saling serang. Polisi bilang belum cukup bukti, ya. Trenggono bilang jangan dicabut nanti hilang bukti, kan itu bukti berarti enggak? Gitu loh. Berarti nggak kompak mereka dua itu. Yang kedua, ini adalah bentuk balelonya menteri kepada presiden. Bahwa Presiden Prabowo sudah memerintahkan TNI mencabut itu udah bagus, ya. Kita terima kasih, walaupun seharusnya kemarin-kemarin. Tapi oke lah, orang bilang nggak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi yang satu mesti kita perhatikan adalah bahwa pencabutan pagar laut itu tidak membuat masalah selesai. Pertama, seharusnya yang mencabut adalah pemasang, dalangnya yang itu sudah terbukti namanya satu petugasnya dikerahkan pada Mehmet, mandornya, ya kan? Desa Limo yang sekarang katanya lari ke Subang di kampungnya ngumpet, diperintahkan Gozali alias Engcun atas perintah dari Hanafi Lijaya.
Dan itu semua adalah orang-orangnya Aguan. Tadi Kang Rizal Fadila mengatakan Aguan harus dicekal. Jangan-jangan udah kabur. Emang sekarang Aguan ada di mana? Ada yang bisik-bisik ke saya, dia udah gak ada di Indonesia. Dia ketakutan. Karena pertama Prabowo sudah perintahkan pencabutan. Kedua nih youtuber nih, emak-emak nih, ngeributin soal pengkaplingan laut. Ya, laut di kapling itu tadi kata teman kita sudah makar. Sudah apalagi namanya, subversif. Nah ini kabarnya dia udah kabur. Terakhir saya minta Prabowo melengkapi, menyempurnakan sikapnya. Setelah mencabut, tadi menahan dan memidanakan para pelakunya. Dan yang paling gak kalah penting, dia harus segera mencopot Sakti Wahyu Trenggono sebagai menteri. Karena terbukti Sakti Trenggono ini tidak loyal kepada Prabowo. Terbukti dia justru masih bekerja untuk kepentingan Aguan. Dan ini berarti dia masih menyembah-nyembah kepada Joko Widodo. Betul nggak? Jadi kita tunggu 1-2 hari ini apakah Prabowo akan menunjukkan ketegasannya, menyempurnakan keberpihakannya kepada rakyat dengan cara memecat Wahyu Sakti Trenggono. Saya tidak akan lama-lama, tapi yang terpenting saya sampaikan ada satu berita gembira. Presiden kita, Bapak Prabowo, berada di pihak rakyat. Tanda ini. Jadi Pak Prabowo dalam 100 hari kerjanya kelihatan bahwa beliau berpihak pada rakyat. Seperti tadi disampaikan oleh pimpinan kita, Pak Konsiludin, setelah kita berpanjang lebar, berkeras-keras dengan publik, akhirnya hari ini semua datang, kecuali Pak Erlangga yang dia menggunakan kuasa tapi sekretariat kementerian. Nah ini nggak boleh. Jadi nggak ada ceritanya alat negara untuk membela pribadi itu nggak ada. Oke. Jadi kesimpulannya, tidak usah khawatir dan kita terus berdoa. Bapak Prabowo yang pernah jadi teman saya juga, saya kenal beliau itu, membela kita, membela rakyat, karena memang rakyat yang dirugikan, ditindas. Itulah yang paling penting saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang saya sampaikan. Sudah disebutkan tadi oleh Bapak Sugeng Waras. Jangan ragukan Prabowo. Sekali lagi, jangan ragukan Prabowo 100 hari ke depan. Itu fakta nanti. Lihat nanti gerakan dia. Saya minta dari pengadilan ini tidak tertunda lagi. Sudah 3 kali, keempat kalinya lagi seperti ini. Macam apa yang seperti begini hanya soal administrasi. Padahal itu bisa disahkan oleh notaris. Saya harap ke depan tidak ada lagi penundaan setelah yang 4 kalinya ditunda. Demikian itu yang saya sampaikan, bahwa jangan ragu dengan keputusan 100 hari. Kami sudah dapat masukan, kami sudah dapat kisi-kisi bahwa insya Allah akan bertindak dan memihak kepada rakyat. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi sama yang saya akan sampaikan seperti ini. Jadi berbesar hatilah, semangat. Ya, perjuangan ini jangan sampai redup dan berhenti di tengah jalan. Karena ini adalah kemenangan buat rakyat Banten, rakyat seluruh Indonesia. Seperti ini sudah bermunculan di Sumatera, di apa tadi itu yang kemarin itu sudah mangrove itu sudah dicabut-cabut semua, itu sudah ini sudah bermunculan semua ini. Itu akan habis satu model yang ada sekarang ini yang dilakukan oleh PIK 2 dengan proyek PSN. Harapan saya ke depan para pelaku-pelaku kebijakan untuk mematuhi apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Karena ini dia tidak main-main. Presiden memerintahkan langsung kepada Kepala Staf Angkatan Laut, diperintahkan langsung dieksekusi. Tapi saya dengar ada penundaan lagi. Ini hal-hal yang tidak boleh terjadi seperti ini.
Namanya perintah presiden itu tuh satu, tidak boleh dibantah. Karena hak prerogatif presiden itu memang sudah diundangkan. Apa maunya presiden? Tidak mungkin mengambil kebijakan yang salah. Sekali lagi, harapan saya, patuhi, ikuti saja, jangan kecil hati, semangat terus bangsa Indonesia, rakyat Indonesia untuk maju dan berjuangkan. Ini adalah kemenangan sudah di depan mata kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.